Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك الزار ومدادك الجارع واجمعنا في كل أطوار وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Jalla Jalal, dan juga kita berikan salam serta salawat kepada baginda kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikut-pengikutnya, dan insyaallah kita semua tergolong pengikut-pengikut dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin. Allahumma. Di dalam salah satu hadis diriwayatkan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ini banyak iklan-iklan dari tadi. Dari sementara sihir ada iklan. Saya rasa iklan ini dari setan yang terkutuk, ya, menghilangkan khusyuan. InsyaAllah saya lanjut. Hadis riwayat Bukhari Muslim, nomor hadisnya 10, di mana hadis ini daripada Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Ini hadis riwayat Abu Musa bertanya kepada Nabi, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, siapa yang kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya, itulah Islam yang paling selamat. Siapa yang bebas dari tangannya sama lisannya, itulah muslim yang paling utama. Jadi dua perkara, tangan dengan lisan. Ini hati-hati. Ini diriwayatkan hadis Imam Al-Bukhari halaman 10. Saya kupas dulu tangan. Kalau dipikir-pikir, dikaji-kaji, ini tangan bisa digunakan untuk makan. Betul? Betul apa betul? Tangan ini, kalau tangan yang baik, tangan yang berkah, mungkin tangan ini jika mengambil makanan baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, kita makan apa saja, maka tidak pernah kita lepas mengucapkan basmalah ketika tangan ini mengambil makanan dan dimasukkan di dalam mulut. Tangan sama lisan ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ambil makan, baca apa? Kalau Nabi makan pakai tangan apa? Kalau setan makan pakai tangan apa? Kalau Nabi minum pakai tangan apa? Kalau setan minum pakai tangan apa? Makanya hindarilah tangan kiri kita untuk mengambil dan memakan makanan yang halal. Saya mau tanya, kalau makanannya sumbernya halal, lalu kita makan pakai tangan kiri, saya mau tanya, hukum memakan makanan melalui tangan kiri itu apa? Hukumnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Makruh.
Makanan yang halal bisa menjadi makruh ketika kita mengambilnya melalui tangan kiri. Makanan yang halal ketika kita memasukkan dengan ucapan basmalah, lalu kita masukkan dia melalui tangan kanan kita, malah makanan yang halal itu menjadi halalan thayyiban dan ditambah menjadi berkah. Banyak perhatikan itu makanan. Kadang kalau orang sudah haus sekali nih, hendak napikir itu dia mau duduk minum. Banyak di antara kita orang masih minum masih dalam keadaan berdiri. Padahal berdiri itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Duduk kalau mau minum. Makan dan minum duduklah. Janganlah kalian makan dan minum seperti kaum Yahudi, kata Nabi. Kaum Yahudi kalau bikin pesta, dia itu berdiri semua makan, berdiri minum. Itu kaum Yahudi. Sekarang pesta-pesta sekarang separuh dari pesta kita, tidak tahu ada kursinya itu gedung atau tidak. Banyak orang sekarang mengadakan pesta dalam keadaan berdiri. Ya Allah, ini makanya hati-hati tangan dan lisan. Diriwayatkan lagi, Bu, ini kalau makan coto yang mana paling enak? Kalau makan coto, airnya atau lidahnya? Hah? Kalau airnya saja enak tidak tanpa lidah? Hah? Dua-duanya. Ada yang mau pipi, ada yang mau lidah, ada yang mau jantung, ada yang mau paru, ada yang mau hati, ada yang mau daging, ada yang mau usus, apalagi ada yang mau limpa. Jangan banyak-banyak, nanti lapar di pulang pasti cari coto lagi. Mudah-mudahan tidak mencari coto. Ini lidah. Lidah ini kecil, tapi dapat mematikan gajah yang besar. Dapat menghancurkan satu kampung. Dapat saling, lidah ini dapat mengakibatkan kita saling bunuh-membunuh. Lidah ini dapat mengakibatkan orang bentrok dari kampung ke kampung, dari pusat ke pusat, dari daerah ke pusat. Ini bahaya lidah. Makanya jangan gunakan lidahmu untuk menebar berita hoaks. Berita hoaks. Jangan gunakan berita hoaks ini. Jamaah, kalau kita gunakan tangan tak selalu men-share berita yang belum bermanfaat, ini bahaya. Makanya kalau mau di-share baca dulu. Kalau belum jelas bacaannya belum apa, jangan langsung di-share. Baca dulu supaya tidak terjadi polemik, tidak terjadi perdebatan, tidak terjadi gesekan, tidak terjadi pemahaman yang salah. Hati-hati, ini dua perkara. Di dalam riwayat, Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Solatmu rajin, puasamu rajin, kalau akhlakmu tidak ada, walhasil tidak ada hasilnya. Kenapa? Akhlak yang utama dulu, baru ilmu. Jangan dibalik, ilmu dulu dikasih banyak, baru akhlak. Ini banyak nih orang sombong kalau belajar ilmu dulu baru akhlak. Belajar akhlak dulu baru ilmu. Ajarin ya anak-anak. Coba akhlak mana? Mulai kita sholat. Mulai dari bertakbir. Akhlak cara mengambil wudu. Akhlaknya berwudu bagaimana? Akhlaknya berniat bagaimana? Akhlaknya bertakbir bagaimana? Akhlak membaca Al-Fatihah bagaimana? Akhlak membaca ayat suci Al-Quran bagaimana? Akhlak mengajarkan anak sopan santun bagaimana? Akhlak mendidik istri bagaimana? Akhlak mendidik suami bagaimana? Akhlak mendidik putra-putri bagaimana? Biar tinggi sekolahnya, tapi kalau akhlaknya kurang, maka sungguh dia tidak dipandang sebagai orang-orang yang berilmu. Tidak dipandang sebagai orang-orang yang berilmu. Akhlak bermajelis, semua ada. Akhlak masuk majelis bagaimana? Akhlak duduk di majelis bagaimana?
Ini pakai. Kalau kita pakai ini, insya Allah orang memandang kita ini orang yang berilmu. Akhlak menggunakan tangan. Bagaimana akhlak menggunakan tangan? Bagaimana? Jangan mengambil hak-hak orang. Akhlak menggunakan tangan bagaimana? Yang kedua, jangan suka pukul orang, apalagi pukul istri. Atau apalagi menunjuk istri. Apalagi memang kita tidak pukul. Makanya Rasulullah mengingatkan dua perkara. Hati-hati kau dengan tanganmu. Kau tunjuk orang itu, kau bilang tidak melawan, sakit hatinya. Kalau kau tidak tunjuk lagi pakai tanganmu, kau bicarai dia lewat di belakang atau di depannya, sakit juga hatinya. Makanya dua perkara ini, tangan sama lisan. Hati-hati. Bermain, akhlak bermain bagaimana? Akhlak bermain itu ada orang suka dimain-maini, ada juga orang tidak suka dimain-maini. Akhlak berbicara bagaimana? Akhlak menggunakan mata bagaimana? Telinga bagaimana? Kalau kita mendengar sesuatu yang tidak penting, tutup cepat telinga. Kalau tidak bisa ditutup, pergi. Kalau kita tidak mampu melihat hal yang diharamkan oleh Allah, pergi. Kalau satu kali Nabi Rasulullah bilang dia misalnya satu kali, tapi jangan dilihat terus sampai habis. Jangan dipandang terus itu yang tidak enak. Lihat menjadi satu kali. Ya. Apalagi akhlak bermajelis. Kalau Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya, kalau ada orang hadir di majelis ilmu mau kencing saja dia permisi, angkat tangan, jangan langsung keluar. Itu akhlak dalam kitab Imam Syafi'i. Mau keluar saja dia permisi. Ini kalau kita mau pakai. Terus menjaga lisan daripada menuturkan sesuatu yang buruk. Jaga ini lisan. Jangan sakiti hati orang. Bahaya ini lisan. Dimakan juga enak, berkata-kata juga enak. Apa maksudnya dimakan tadi kan contoh. Orang selalu bilang lidah, enak itu lidah. Tidak ada tulangnya. Tidak ada tulang tapi menusuk. Dia tidak bertulang tapi menusuk. Tusukannya lebih parah daripada duri yang kita injak, yang nyata. Tusukannya tembus dari depan dari. Bahkan ada orang gelisah, tidak bisa tidur gara-gara lidah. Ini bahayanya. Terus jangan kau gunakan lisanmu untuk membicarakan orang yang tidak benar. Jangan kau gunakan tanganmu untuk memukul orang, untuk menyakiti orang, untuk mengambil hak-hak orang lain. Biar setengah mati pergi zikir di sana, pergi zikir di situ, pergi zikir di sini, kalau tidak ada akhlak. Setengah mati. Jaga akhlak kita. Kalau ada yang kita tidak suka di majelis, ya Allah, limpahkan rahmat hidayah orang yang tidak suka sama saya. Jangan kau bilang di dalam hatimu, ya Allah, mudah-mudahan tidak hadir di minggu depan. Ya Allah, mudah-mudahan dia tewas cepat. Ya Allah, yang ada orang lihat ya. Apalagi begini Bu ya, ada musuh tak misalnya di luar, tiba-tiba ketemu di sini. Kenapa hari itu? Misalnya kita berperang, kenapa itu ada? Jangan libatkan perkara-perkara agama dengan perkara-perkara pribadimu. Jangan libatkan perkara-perkara urusan kantor. Oh, masukkan di dalam rumahmu. Banyak orang pusing di kantornya, istrinya nak babetesi, anaknya nak pukul. Banyak orang punya pusing di kepala di luar sana. Dia bawa di ini yang akhlak inilah yang perlu kita jaga. Kalau ini tangan banyak fungsinya. Kalau gatal bisa menggaru. Betul? Oh jemaah. Kalau gatal bisa, kalau lapar bisa, makan. Banyak gunanya kan. Ada juga tangan. Sekarang ini viral sekarang bersedekah tanpa ditahu. Tapi saya rasa sedekah seperti itu lebih riak lagi. Kenapa? Ada orang sekarang sedekah. Jalan ini, nak lihat Pak Bentor nak ambil uang baru nak tempel
Lakban baru nempel di baju baru kering. Baru balik-balik itu saya ada ketemu di belakangnya. Ini semua ada itu kita lihat itu sekarang viral ya. Ada lagi viral di Goa. Dia menggunakan apa? Dia menggunakan tangannya memukul anak kecil. Di Goa ini viral baru-baru ini. Pesugihan. Nauzubillah min dzalik. Dia mau makan, mau kenyang pesugihan. Dia siksa anak kecil. Kalau tidak salah umurnya 8 sampai 9 tahunan seperti itu. 6 tahun. Ini di Goa ini baru-baru viral ini lagi. Mau kaya, anaknya nak pukul. Anaknya nak siksa. Artinya dia pesugihan namanya. Ini viral. Sudah ditangkap pelakunya. 4 orang. 2 perempuan, 2 laki-laki. Baru pelakunya kita tahu umurnya berapa? Sudah tua. Yang dia pukul anak kecil, yang disiksa anak kecil, yang dianiaya anak kecil. Karena apa? Karena urusan tangannya ini dia pukul anak kecil karena syaratnya kalau kau mau kaya, kasih menangis ini anak, kasih berdarah ini anak, kasih siksa ini anak. Syaratnya. Kira-kira siapa yang mau kaya begini baru nak potong tangannya anaknya? Ada yang mau kaya? Jangan kau potong anaknya. Sekarang banyak orang tua mau kaya raya, anak yang baru lahir yang belum tahu bicara dikubur hidup-hidup. Supaya apa? Supaya ada jin yang bawakan uang setiap hari. Jangankan itu. Hati-hati ini pesugihan. Terus apa? Kenapa saya lari ke sini? Karena apa? Karena tangannya dia, karena emosinya, ahlaknya tidak ada. Kalau orang ahlaknya baik, tidak mungkin dia menyakiti. Kalau ahlaknya baik, tidak mungkin dia menyakiti. Tidak mungkin dia membuat keonaran. Hati-hati. Terus yang keempat, mudahnya orang pada hari ini melakukan dosa besar. Mudah sekali, gampang sekali orang melaksanakan dosa besar. Mudah. Kenapa ini dikatakan di sini? Di dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati nurani semua anggota itu tetap akan diminta pertanggungjawabnya. Hati-hati. Apa tadi disebutkan? Mulai dari apa? Penglihatannya, pendengarannya, hati nuraninya, semua nanti di yaumil akhirat nanti diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat dan apa yang dia lakukan. 2 perkara ini mari kita jaga. Perkara yang pertama tangan, perkara yang kedua lisan. Kalau kita jaga kedua perkara ini, semua perkara yang kita lakukan akan diterima dan akan diijabah oleh Allah, karena kita sudah menjaga 2 perkara ini. Apa kata Nabi? 2 perkara ini kau tambah lagi dengan hati nuranimu, maka sudah cukuplah engkau dikatakan orang-orang yang beriman. Perkara ini disebut oleh Rasulullah kau orang beriman. Terus yang terakhir, Imam Al-Khattabi berkata hadis ini bermaksud bahwa kaum muslim yang paling utama adalah orang yang selalu menunaikan hak-hak Allah. Menunaikan hak-hak Allah dengan baik. Dia juga dituntut menunaikan hak-hak sesama muslim. Kau baik salatmu di hadapan Allah, kau sujud di tengah malam, kau bersedekah, kau sudah haji, tapi itu antara kamu dengan Allah. Kalau kamu tidak memperbaiki urusan ahlum minan nas, maka sungguh amal ibadahmu di hadapan Allah itu juga percuma. Jadi 2 perkara ini antara tangan dan lisan harus dipraktekkan dengan ahlum minallah wa ahlum minan nas. Baik urusanmu sama Allah, juga baik urusanmu dengan manusia. Ini enak tidak?
Ini karena terbalik. Ada orang tidak sholat tapi baik sama manusia. Ada juga baik sama manusia tapi tidak sholat. Yang mana baik-baik? Dua-duanya. Perkara ini hati-hati. Jadi saya kasih ke oleh-oleh, pulang ke sebentar di rumah, perbaiki semua itu yang tidak baik. Apa yang tidak baik? Jaga tangan sama lisan. Supaya apa? Supaya semua yang melekat di tubuh dari pergi ke sini sampai pulang tidak percuma. Siapa yang niat mau pergi zikir, siapa yang niat mau mendengarkan ceramah agama, dia menjaga lisan dan tangannya dan menjaga hati nuraninya. Lantas setelah bubar dari tempat ini, dia praktekkan, dia aplikasikan, dia jalankan dan dia jaga tangan dan lisannya, maka seluruh debu-debu yang melekat di tubuhnya akan menjadi saksi di yaumil akhirat nanti bahwasanya ya Rabb, saya dulu ketika orang ini hidup fulan bin fulan, dia menjaga lisan hatinya, biarkanlah debu ini menjadi penebus dosanya selama di dunia, selama dia masih hidup. Kata Allah, kabulkan. Ya, pulang ke semua ini debu-debu yang melekat. Selama kita tidak pulang membawa berita bohong, pulang ke sebentar, usaha kami satu kali dibuka mata, jalan kita sambil tutup mata. Jangan. Nanti kalau kita lihat hal-hal yang tidak baik, kan pasti dalam hati bicara. Apa itu? Apa ini? Tangan. Ya, ada tangan-tangan, ada juga tangan suka merasa barangnya orang adalah barangnya. Barangnya orang adalah barangnya. Tangan ini. Ada juga sifat barangnya orang, Nabi bilang barang. Ini bahaya tangan. Makanya dari itu, kalau kita pandai menjaga protokol kesehatan, marilah juga saya mengajak kepada jamaah yang hadir menjaga lisan dan tangan kita. Kalau kita pandai menjaga cuci tangan, pakai masker, apa segalanya, sudah kurang lebih 2 tahun kita menjaga prokes. Mari juga kita menjaga prokes yang diajarkan oleh Nabi. Apa itu? Lisan dan tangan. Jaga prokes ini tidak ada masanya, tidak ada masa. Tapi kalau menjaga prokes kesehatan, itu juga sudah ada masanya di zaman Nabi, baru muncul lagi sekarang. Namanya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Suntik itu artinya. Kalau kita takut dengan vaksin, maka vaksin diri kita. Bagaimana caranya vaksin hati nurani yang gelap menjadi terang? Vaksin diri supaya bersih. Tidak ada yang susah di muka bumi ini ketika kita mau mengerjakan secara ikhlas. Tidak ada yang susah. Karena memang setan selalu menggoda kita. Contoh salah satu tadi mulai dari zikir, mati lampu berapa kali ini. Padahal ini kalau mau dipikir-pikir meletus. Tadi ada bau hangus ya? Ada meletus. Ini semua ini upaya setan menghalau kita. Upaya setan menghalau kita. Tapi setan juga kalau mau dikasih sakit kepalanya gampang nih. Kalau mati lampu cari lagi lilin. Kalau mau kasih bangkrut setan, bagaimana caranya kasih bangkrut setan? Bisa dikasih bangkrut. Lebih bagus kita sakiti hatinya setan daripada sakiti hati saudaranya kita masing-masing. Ada anjuran bahwasanya kalau kau mau sakiti orang itu ada dosanya, tapi kalau kau mau sakiti setan itu tidak ada dosanya. Bagaimana cara menyakiti setan? Lawan kita bilang setan, jangan dulu bro, pergi sikir minggu depan. Mau gak deh? Sampai ke di sini setan menangis. Berhasil. Misalnya. Godaan setan berikutnya, waktu sholat antara duhur dengan asar, Nabi bilang setan masih panjang bodoh waktunya, sebentar. Sebentar bro. Berapa nih? Berapa? Begitu ada godaan langsung kerja. Menangis itu setan. Bikin sakit hati, mungkin bikin sakit gigi setan, gampang bikin sakit gigi setan. Siapa yang makan pakai tangan kanannya, maka giginya setan semua menjadi rontok. Kita baca surat jin di dalam Al-Quran. Setan itu kalau mau dirontokkan giginya, kalau kita mau membakar setan, maka setiap makanan dibacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri.
atau membaca basmalah. Kalau kita mau menghanguskan setan dari rumah ke rumah, setan itu suka nongkrong di sudut-sudut rumah kita, setan itu suka menggoda di telinga kita, setan itu ada di mata kita, setan itu ada di seluruh tubuh kita. Bagaimana cara menghancurkan setan, menghanguskan setan, menggalaukan setan? Ingat Allah dimanapun kalian berada. Itu syaratnya. Ingat Allah dimanapun kita berada. Maka setan galau, rontok giginya. Bagaimana tadi caranya? Ambil makanan, bacakan. Mau tidur, supaya setan tidak bisa menggoda kita. Jangan langsung pulang dari kantor, langsung lompat di tempat ini. Pulang dari luar misalnya. Siapa di antara kita yang sudah keluar rumah lalu masuk lagi kembali, maka ucapkanlah salam di depan pintu. Kan dibahas oleh Habib Amal kemarin. Ada 3 salam, hanya 1 yang bisa dijawab. Masih ingat tidak apa yang dibilang Habib Amal? Ada 3 salam. Salam yang pertama yang bisa dijawab apa? Ada 3 salam, hanya 1 yang bisa dijawab. Salam apa itu? Doa masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab ki, tidak boleh itu. Karena kalau kita jawab ki semua, kalau saya bilang Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jangan dijawab. Itu habis. Nah, salam yang ketiga. Masuk di dalam kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kira-kira kalau kita dengar ki jawab, ki lari ki atau tinggal? Assalamualaikum ya ahli kubur. Kira-kira pasti lari. Bahaya itu. Jadi salam yang diwajibkan, maka jawablah. Karena yang memberi salam itu adalah sunnah, yang menjawab adalah wajib. Maka ketika kita mendengar salam di mana, maka jawablah. Ada yang tidak wajib dijawab, kita jawab gitu. Apa itu? Masuk dalam rumah. Masuk dalam rumah, Assalamualaikum. Mau tidur jangan langsung naik ranjang. Minimal kalau dari luar perjalanan jauh, masuk dulu di rumah, baru masuk kamar mandi, cuci-cuci, bersih-bersih, ambil wudu, baru masuk di kamar. Banyak anak-anak sekarang kesurupan, acil-acil orang, kapinawang, apa kan namanya semua itu. Kapinawanga, apa semua. Karena apa? Karena orang tuanya yang bawa dari luar masuk dalam rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita sekali lagi, saya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir untuk senantiasa menjaga lisan dan tangannya. Siapapun di antara kita yang senantiasa menjaga lisan dan tangannya, insya Allah semua amal ibadahnya diijabah oleh Allah, selamat di dunia dan juga sejahtera di alam akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan pahala jika sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.